Dude, wake up. Did you hear that? Somebody just knocked. You knocked? Somebody knocked. What's weird, dude? It must be the clock. Open the door. There's no one there? There's no one there, dude. Fuck. Three, two, one, go. Kembali lagi bersama gue di channel Rumah Misterius. Tentunya di sini gue bakalan ceritain sesuatu yang sangat menarik, misterius juga yang sedang menjadi trending topik di akhir-akhir ini. Namun sebelumnya, seperti biasanya, gue minta untuk teman-teman selalu setia mendengarkan dan mensupport channel ini agar terus berkembang dan menjadi kebanggaan teman-teman di luar sana. Di sini gue bakalan ngasih informasi terkait 3 kasus mengerikan yang sempat viral di dark web atau di situs pasar gelap yang ada di dalam internet. Penasaran kan seperti apa pembahasannya? Yuk, sini gue bakalan kasih tahu versi lengkapnya. Di zaman sekarang, dunia telah memasuki era digital. Hampir seluruh kegiatan manusia di seluruh dunia berkaitan dengan yang namanya internet. Internet dapat memudahkan manusia untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Bahkan setiap orang tentunya memiliki minat yang sama dengan orang lain dalam dunia internet. Minat yang sama ini membuat orang untuk dapat membentuk suatu komunitas. Hal inilah yang disebut dengan cyber community. Cyber community adalah suatu komunitas yang ada di dunia internet yang mengumpulkan beberapa orang yang memiliki ketertarikan yang sama. Cyber community ini lahir karena adanya cyber war. Dan menurut Burhan Burjen, cyber community itu adalah teori komunikasi dunia maya yang merupakan teori terbarukan atau paling akhir dalam perkembangan ilmu komunikasi atau sosiologi komunikasi. Umumnya orang yang masuk dalam cyber community tersebut disebut memiliki julukan manusia dunia maya. Cyber community melahirkan komunitas-komunitas kecil yang memiliki ketertarikan yang sama di media sosial. Ketertarikan inilah yang membawa manusia sering memiliki ketertarikan yang berbeda pada umumnya. Biasanya ada cyber community yang tidak menunjukkan identitas aslinya. Setiap orang yang menggunakan media sosial merupakan bagian dari cyber community. Cyber community ada di setiap media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Berbicara mengenai cyber community, terdapat komunitas dalam dunia internet yang sulit untuk diakses oleh sembarang orang, yaitu dark web. Dark web merupakan salah satu bagian dari internet yang paling dalam yang hanya bisa diakses dengan menggunakan VPN, dan identitas orang yang mengakses situs tersebut dianonimkan. Dalam dark web terdapat berbagai aktivitas ilegal seperti penjualan narkoba, penjualan akun email, penjualan akun situs dewasa, penjualan senjata, dan bahkan ada penjualan data pribadi. Dark web tentunya sangat berbahaya apabila diakses oleh orang yang tidak mengerti teknologi. Karena apabila ada pengguna lain yang dapat mengakses dark web melakukan kejahatan, maka sulit bagi orang di luar dark web untuk dapat membantu. Dalam suatu hubungan atau komunikasi, pasti tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja. Hubungan atau komunikasi dapat dilakukan oleh suatu komunitas. Oleh karena itu, komunitas yang ada di dark web merupakan salah satu contoh dari dunia cyber community. Nah, kalian tentunya sudah mengetahui dan tidak asing lagi dengan situs dark web. Namanya saja sudah memberikan aura-aura seram, bukan? Dark web atau yang biasa disebut sebagai darknet juga merupakan bagian kecil dari internet yang tersembunyi pada kolom pencarian.
banyak yang mengira bahwa dark web dan deep web itu adalah situs yang sama, namun kenyataannya dark web terletak lebih dalam dan tersembunyi daripada deep web. Hal inilah yang membuatnya digunakan sebagai tempat untuk dapat melaksanakan berbagai macam transaksi ilegal yang berhubungan dengan kriminalitas. Lantas apa sajakah kisah mengerikan yang terdapat di dark web? Separah dan seberbahaya apa internet sisi gelap saat ini? Yuk, intip pasar gelap dark web secara lebih mendetail. Kasus yang pertama, tepatnya pada tahun 2015, ada seorang programmer software yang dinyatakan bersalah karena mempunyai senjata kimia mematikan, yang mana dibelinya dari situs dark web. Karena programmer tersebut sudah terlanjur terinspirasi oleh film favoritnya, yaitu Breaking Bad. Programmer software tersebut bernama Muhammad Ali ini tertangkap setelah berhasil membeli bubuk resin 500 mg dengan harga 500 US dollar. Dari kapasitas bubuk resin tersebut, setidaknya bisa membunuh 1.400 orang, dan bubuk resin tersebut merupakan racun dan juga alat pembunuh massal. Sangat sial bagi Ali karena orang yang sedianya menjual bubuk racun tersebut merupakan salah satu anggota dari agen FBI. Memang agen FBI sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tersebut dan sudah berusaha negosiasi dengan pihak Ali. Hasil akhirnya, proses dari agen FBI membuahkan hasil dan menyelamatkan ribuan nyawa. Kasus yang kedua tidak lepas dari tahun 2015, yang mana pada waktu itu traffic internet dari dark web meningkat 80% oleh kasus penyiksaan anak. Konten-konten tersebut ramai diperbincangkan karena tindakan dari beberapa oknum kriminal, seperti halnya Shannon McCall yang merupakan seorang admin yang berusia 33 tahun. Dalam konten-kontennya tersebut diketahui Shannon McCall menyiksa sedikitnya 7 anak, dan diantaranya berusia 18 bulan. Shannon tertangkap dan dipenjara dengan hukuman 35 tahun. Website yang sudah dikelolanya tersebut sudah diakses kurang lebih 1.000 tersangka pedofil di seluruh dunia. Hal inilah yang diibaratkan Shannon menjadi guru bagi mereka, dan konten-konten yang diunggahnya tersebut sedianya menjadi pelajaran yang sangat berharga oleh kita untuk tidak ditiru. Website tersebut juga telah mengajarkan bagaimana cara menyiksa anak-anak, dan website tersebut juga mengharuskan setiap membernya untuk mengirim gambar porno terkait anak-anak di setiap bulannya. Yang ketiga, dark web sendiri terdapat situs tersendiri bagi para pembunuh yang sangat kriminalitas. Tentunya di dalamnya terdapat berbagai macam pembunuh yang siap bekerja dengan tarif minimumnya sebesar 20.000 US dollar. Namun meskipun demikian, sebagai sarangnya, situs tersebut memiliki beberapa kriteria pembunuh yang masih manusiawi, yakni tidak memboleh membunuh anak yang berusia 16 tahun ke bawah. Dan mengenai faktanya, sudah ada beberapa aktivitas pembunuhan berencana di dunia nyata. Dengan adanya jasa dari situs yang tersedia di dark web, itu membuka lebar para pembunuh untuk dapat melakukan hal-hal kriminal. Dari sini teman-teman dapat menyimpulkan bahwa situs tersebut sangat dilarang dan sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jadi kalau saran dari gua, jangan coba-coba untuk bisa mengakses website tersebut, sebab jikalau ada kerugian, nanti urusannya bahkan lebih ribet lagi.
Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari gua. Apabila ada informasi atau cerita-cerita dari teman-teman yang menarik, bisa dibagikan melalui link yang tertera di kolom description di bawah ini atau melalui email channel Rumah Misterius. Semoga kalian semua tetap waspada dan selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar dapat hidup seperti biasanya. Akhir kata dari gua, salam misteri, salam Rumah Misterius.